Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membahas tentang distribusi PT Aqua Golden Mississippi. Kelompok 4 ini terdiri dari Erwan Nugraha, Nurul Fadla Quraniadi Putri, Rafael Somokil, Ranisa Ginara Elmi, Rizka Fadila, Syifa Gustaviani Gumilar, dan Devinta Amanda. Sejarah PT Aqua akan dijelaskan oleh Rizka. Jadi sejarah PT Aqua Golden Mississippi, Aqua ini merupakan sebuah merek air minum dalam kemasan, yang mana air minum dalam kemasan ini diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Awalnya, Aqua ini didirikan oleh Pak Tirto Utomo pada tahun 1973 dengan pabrik pertamanya di Bekasi. Ide untuk membuat air mineral kemasan ini pada saat Pak Tirto sedang bekerja dengan perusahaan Pertamina. Pada saat itu, Pak Tirto sedang menjamu tamu dari luar negeri yang sering mengeluh soal air minum. Banyak ekspat yang sakit perut atau tidak suka dengan rasa air dari tanah yang hanya direbus saja. Selain itu, Pak Tirto juga sering ditugaskan ke luar negeri dan mengamati bahwa di luar negeri, air mineral kemasan di dalam botol telah terjual bebas di pasaran dan dikonsumsi oleh banyak masyarakatnya. Maka dari itu, Pak Tirto melihat adanya peluang untuk memenuhi usaha air putih dalam kemasan yang tidak ada di Indonesia pada saat itu. Nama awal pabrik Aqua bukanlah Aqua, melainkan Golden Mississippi, dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Meskipun namanya cocok untuk target pasarannya yang ekspatriat, Pak Tirto masih merasa ragu dengan namanya karena terdengar asing di telinga orang Indonesia. Maka dari itu, konsultannya menyarankan untuk mengganti namanya dengan Aqua, dari bahasa Latin yang artinya air. Selain tidak sulit diucapkan, nama tersebut juga sesuai dengan citra dan air minumnya. Jadi pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup dan Banwan, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan yang terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Next, Nui. Selanjutnya ada kasus PT Aqua. Jika Anda ditunjuk menjadi seorang presiden distribusi untuk melaksanakan pendistribusian produk ini. Dalam pendistribusiannya, PT Golden Mississippi atau Danone ini memprediksi demand dari setiap kota di Pulau Sumatera. Berdasarkan jarak antar kota supply dan demand, silakan isi tabel. Jadi, kita diminta untuk mendirikan pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat seperti pada tabel. Di tabelnya kita bisa melihat supply regionnya ada 5, Banten, Jabar, Sumut, Sumba, dan Sumsel. Dari Banten harga low capacity-nya 5 triliun dan harga high capacity-nya 8 triliun. Jabar harga low capacity-nya ada 8 triliun dan harga high capacity-nya 12 triliun. Sumut memiliki 45 triliun untuk low capacity dan 7 triliun untuk high capacity. Dan Sumbar memiliki 3 triliun untuk low harga capacity dan high capacity-nya 6 triliun. Dan Sumsel memiliki 3,7 triliun untuk low capacity dan high capacity-nya 6 triliun. Berikutnya ada what we know. Apa yang kita perlu tahu tentang Aqua. Yang pertama, Aqua didirikan pada tahun 1973. Produk Aqua berasal dari pegunungan Indonesia dan diteliti lebih dari 1 tahun. Aqua mengoperasikan 21 pabrik, yaitu di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Aqua juga memiliki ukuran di kemasannya masing-masing dengan ukuran seperti 240 mili, 330 mili, 450 mili, 650 mili, 750 mili, dan 1.500 mililiter.
Aqua juga sebelumnya diganti adalah Puritas. Aqua diambil oleh Danone Prancis. Aqua menggunakan kereta api sebagai alat transportasi. Berikutnya, Nui. Berikutnya ada what we need to know, atau apa yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah good manufacturing proses dari Aqua, hard analysis dari Aqua, dan critical control point dari Aqua, dan sertifikasi ISO 22000. Kemudian yang kita perlu tahu juga kebutuhan jumlah pegawai pada setiap kota yang ada di PT Aqua itu sendiri. Kemudian ada good manufacturing process dan hazard analysis and critical control point. Berikutnya, Nui. Berikutnya ada apa yang kita tidak perlu tahu tentang Aqua. Apa yang kita tidak tahu tentang Aqua? Yang pertama itu UMR di setiap kota, kemudian harga tanah di wilayah tersebut, terus koordinat jarak antara kedua kota, kemudian ada harga Aqua antar kota, kemudian luas tanah pabrik Aqua, dan yang terakhir ada mesin yang digunakan oleh pabrik Aqua. Berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Di sini ada perhitungan biaya operasional kendaraan, dimulai dari biaya tetap. BM-nya ini ya, Rp 1.100.000.000, daya tahan kendaraannya 10 tahun, 1.100.000.000 ini dibagi dengan 10 tahun sama dengan 110 juta per tahun. 1 tahun sama dengan 50 minggu hari kerja. 1 minggu sama dengan 5 hari kerja. Total 250 hari kerja per tahun. Kecepatan konstan truk 60 km per jam. 1 hari kerja sama dengan 8 jam kerja. 60 kali 8 jam kerja sama dengan 480 km per hari. 250 hari per tahun kali 480 km per hari sama dengan 120.000 km per tahun. 110 juta per tahun dibagi 120.000 km per tahun sama dengan 917 per kilometer. Di sini ada pajak per tahun. Pajak diambil 10% dari harga jual. Harga jual sama dengan Rp 843 juta. 843 juta ini dikali 10% sama dengan 84 juta 300. 84 juta 300 dibagi dengan 120.000 km per tahun sama dengan 702,5 km. Di sini ada biaya penyusutan 20% dari 1,10 M. 1,10 M dikali 20% sama dengan 220 juta. Umur ekonomis 10 tahun. Di sini diketahui dengan rumus D sama dengan kurung P kurang L kurung tutup per N. Keterangan di sini D adalah penyusutan per tahun dan P adalah harga kendaraan baru, L nilai sisa kendaraan, dan N adalah umur ekonomis. Jadi, D sama dengan 1,10 M dikurang 220 juta dibagi 10 sama dengan 880 juta. 880 juta ini dibagi dengan 10 sama dengan 88 juta. 88 juta per tahun dibagi dengan 120.000 km per tahun sama dengan 7.334 km. Di sini jadinya total biaya tetap ada BM sama dengan 917 per kilometer, pajaknya 702,5 km, dan biaya penyusutan 7.334 km. Jadi totalnya adalah 8.953,5 per kilometer. Selanjutnya ada biaya tetap. Di biaya tetap ada BBM atau bahan bakar. Konsumsi BBM truk itu 2-3 km per liter. Karena truk menggunakan solar, jadi kita mencari harga solar yaitu 5.150 per liter. Untuk mencari per kilometer ya 5.150 dibagi 3,
jadi 1.716 per kilometer. Setelah itu ada biaya pemakaian ban. Yang pertama ada ban truk, itu seharga 2.830.000 per ban. Satu bannya itu bisa dipakai untuk 75.000 kilometer. Karena truk ada 6 ban, jadi kita dikali 6 dengan total 16.980.000. Jadi harga untuk per kilometer ya, 16.980.000 dibagi 75.000 sama dengan 226,4 per kilometer. Next. Selanjutnya ada biaya perbaikan. Total perbaikannya tertera dalam tabel, jadi dengan total 1.098.000 per tahun. Karena 1 tahun mengendarai sejauh 120.000 maka 1.998.000 per tahun dibagi 120.000 kilometer dengan total 9,15 per kilometer. Selanjutnya ada biaya supir. Gaji supir sebulan yaitu 5.444.000. Karena 1 bulan ada 25 hari kerja, maka 5.440.000 dibagi 25 hari sama dengan 217.760. 1 hari kerja menempuh 480 km, jadi 217.760 dibagi 480 km yaitu 453,6 per kilometer. Total biaya tetap BBM sama dengan 1.716 per kilometer, biaya ban 226,4 per kilometer, biaya perbaikan 9,15 per kilometer, biaya supir 453,6 per kilometer, dengan total 2.405,15 per kilometer. Selanjutnya di sini ada biaya overhead. Menghitung biaya overhead itu dengan rumus BT atau biaya tetap ditambah dengan biaya variabel atau biaya tidak tetap, lalu dikali dengan 22,5%. Maka didapatkan hasil 8.953,5 ditambah dengan 2.405,15, lalu dikalikan dengan 22,5%. Hasilnya yaitu 11.358,65 dikali 22,5%. Hasilnya adalah 2.555.625 per kilometer. Lalu BOK atau biaya operasional kendaraan. Cara menghitung BOK yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel atau biaya tidak tetap dan ditambah dengan biaya overhead. Biaya tetapnya yaitu 8.953,5 per kilometer ditambah dengan biaya variabelnya 2.405,15 per kilometer dan ditambah dengan biaya overhead yaitu 2.839,66 per kilometer dan dihasilkan 14.198,31. Lalu di sini ada biaya operasional kendaraan dikali dengan kilometer demand region-nya. Demand region dari Padang ke Banten itu sebanyak 1.274,6 km. Itu dikalikan dengan BOK-nya yaitu yang barusan kita cari 14.198,31. Hasilnya adalah 18.097.165 rupiah. Lalu dari Padang ke Jabar di region-nya 1,399 km dikali dengan BOK dan hasilnya adalah 19.863,435,69. Begitupun seterusnya.
Jadi program linear distribusi Aqua kita menggunakan metode NWC. NWC itu salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dari lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Nah, di sini kita melihat capacity dan demand-nya. Kita taruh di sebelah kiri itu 300 juta karena kapasitas 300 juta, tetapi demand-nya 400 juta per liter. Jadi kita taruh 100 jutanya di sebelah, begitupun dilakukan sampai Sumatera Selatan. Z-nya dengan total tertera di layar. Next. Kemudian dengan menggunakan rating method. Rating method digunakan dengan cara mengasih nilai pada setiap alternatif dengan menentukan kriteria tertentu. Kriteria yang ditaruh di rating method kali ini adalah harga tanah, jarak mobilitas, sumber mata air, dan biaya angkut. Dengan bobot 1 sampai 4. Mengapa harga tanah dikasih bobot 2? Dikarenakan untuk menentukan pemilihan lokasi untuk pembangunan sebuah pabrik baru untuk menyelesaikan permintaan. Jadi harga tanah cukup penting untuk pemilihan sebuah lokasi. Kemudian jarak di sini jarak untuk ke setiap daerah juga sangat penting untuk menentukan kehematan dalam pengantaran. Jadi lumayan penting. Kemudian mobilitas di sini berpindahan antara dari pabrik satu ke pabrik lainnya juga lumayan penting. Dan karena ini PT Aqua, jadi sumber mata air juga sangat penting, makanya dikasih bobot 3. Kemudian biaya angkut kenapa dikasih 1? Karena biaya angkut menyesuaikan dengan jarak. Kemudian dikarenakan ini rating method, jadi Padang, Aceh, Medan, Palembang, Riau dikasih nilai masing-masing untuk penyesuaian kriterianya. Seperti contoh di Padang, harga tanah dikasih nilai 2 dikarenakan harga tanah di sana cukup mahal. Kemudian jarak antar setiap daerah lumayan bisa menjangkau semua. Mobilitas begitu juga. Kemudian sumber air lumayan mencukupi. Biaya angkut juga begitu. Jadi totalnya bobot dikali nilai untuk menghasilkan total nilai setiap daerah. Kemudian nilai tertinggi terdapat pada Kota Padang dan Kota Palembang, yaitu 3,3. Selanjutnya, setelah menemukan lokasi, kemudian memasukkan ke biaya operasional dengan 2 pabrik baru yang ada di Sumber dan Sumsel. Terlihat di sini jarak dari setiap pabrik ke kota ada lumayan lebih rendah daripada yang lainnya. Seperti 16 km demand region dikali BOK yaitu 14.198,31 menghasilkan 227.172,96. Begitupun seterusnya. 2 pabrik ini diisi untuk mengisi demand yang kurang. Selanjutnya. Nah, jadi ini ada program linear penambahan 2 pabrik. Program linear penambahan 2 pabrik ini yaitu untuk penambahan 2 pabrik baru yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan. Sumbar dan juga Sumsel. Jadi tujuan menambahkan 2 pabrik baru ini untuk memenuhi kebutuhan demand yang kurang. Kita lihat pada tabel Sumbar ada 175 juta per liter, yang mana itu untuk mencukupi permintaan yang kurang. Dan pabrik yang kedua itu diperuntukkan juga untuk mencukupi 300 juta demand yang tersedia di kapasiti terakhir. Jadi, dengan menambahkan 2 pabrik tersebut, demand 2 juta per liter terpenuhi.
Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari analisa case PT Aqua, untuk membuat pabrik PT Aqua, kita menggunakan metode rating method. Dengan menggunakan metode rating method, berfungsi untuk menentukan lokasi terbaik di mana pabrik itu akan dibuat, sehingga dapat disimpulkan lokasi terbaik untuk pabrik yang akan dibuat, yaitu Padang dan Palembang. Dikarenakan dari tabel rating method memiliki yang jumlah nilai yang tinggi. Dengan metode Northwest Corner didapatkan biaya optimum untuk proses distribusi produk Aqua berada pada kota Medan dan kota biaya paling efektif dan efisien yaitu 56.793. Metode Northwest Corner atau NWC salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dengan peta data matriks. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.